ulangi lagi, belum saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran PAI. Kita hari ini memasuki bab baru, bab akhir dari semester 1, yaitu terkait dengan materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia ataupun di Nusantara. Sebelum saya mulai pelajaran, saya terlebih dahulu akan presensi kehadiran kalian yang masuk ataupun yang tidak, siapa saja. Afra Azhara hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Alivia hadir? Hadir, Pak. Alia Febriana? Hadir, Pak. Alia ada? Ada. Ananda Kris? Hadir, Pak. Ananda Kris? Belum. Anissa Divani? Belum. Arkenyo? Belum juga. Asmara Bunga? Hadir, Pak. Azhara Bintang? Azhara tidak ada. Binar Tarasari? Belum. Cindy Permatasari? Hadir, Pak. Devita Nur Aziza? Hadir, Pak. Dimas Adelia? Hadir, Pak. Dimas Kurniawan? Dimas Kurniawan? Ada enggak? Ada orangnya kok enggak bersuara. Dimas Kurniawan? Diva Hadir, Hardi? Pak. Hadir, Fahriza? Pak. Fahriza? Fahriza mana Fahriza? Ada ya? Gilang Anugrah? Gilang Anugrah? Hana Alaida? Hadir, Pak. Hanun Hasna? Hadir, Pak. Hernita Zahralani? Hadir, Pak. Lut Fantora? Hadir, Pak. Muhammad Afif? Nggak ada ya Muhammad Afif ya? Muhammad Fadil? Nggak ada juga. Hadir, Pak. Hadir ya. Nala Farida? Hadir. Hadir, Pak. Naura Hana? Hadir, Pak. Rafi Galih? Hadir, Pak. Restu Dwi? Restu Dwi nggak ada ya? Revalina? Hadir, Pak. Ridho Ramadhanu?
Hadir, Pak. Safa Kamila, Hadir, Pak. Satria Yuda, Hadir, Pak. Sekar Raudo, Raudia, Hadir, Pak. Wanda Hadir, Laura. Hadir, Pak. Anda enggak? Wanda Naura ada ya? Yudhistiro, Ada, Pak. Hadir. Hadir, Pak. ya. Zahra, Hadir, Pak. ya. Yang lain belum ya? Yang lain ada yang belum dipanggil? Enggak ada. Oke, kita lanjut ke materi. Materi baru saya bagikan materinya, yaitu perkembangan Islam di Nusantara. Tujuannya supaya kalian itu tahu sejarahnya, bahwasanya dulu kita Indonesia itu kan beragama Hindu-Buddha, kemudian bisa mayoritas menjadi beragama Muslim. Kita belajar dari sejarahnya. Peta konsepnya, kita harus tahu strategi yang dilakukan oleh para tokoh Muslim dulu, kemudian bagaimana kemudian perkembangannya, dan juga mendeskripsikan perkembangan dari dakwah yang dilakukan. Kemudian bahwasanya yang kita terima di sini adalah rahmat Islam bagi Nusantara. Materi pertama yaitu proses Islam masuk di Nusantara. Islam masuk di Nusantara itu terdapat beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat terjadi karena memang adanya perbedaan budaya, terus kemudian juga peninggalan-peninggalan maupun cerita sejarah yang berbeda juga. Bukti-bukti yang ditemukan juga berbeda-beda. Maka teori Islam masuk di Nusantara juga berbeda. Mungkin kalian telah mempelajarinya, mempelajari materi sejarah ketika mungkin kelas 10 dulu ya. Jadi kita flashback lagi untuk materi PAI. Kalau dulu mungkin kalian menerimanya di materi sejarah, tapi sekarang kalian menerimanya di materi PAI. Ada beberapa teori Islam masuk di Nusantara. Teori yang pertama, teori tentang teori Gujarat. Gujarat itu berasal dari India. Teori Gujarat, teori ini mengatakan bahwasanya Islam di Nusantara dipercaya itu berasal dari Gujarat. Penyebaran Islam itu dari Gujarat, kemudian masuk ke Indonesia. Hal ini memang dibuktikan dari adanya persamaan budaya antara Indonesia dengan India. Persamaan budaya yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya hubungan perdagangan sebelum Islam masuk. Jadi adanya hubungan perdagangan antara India dan Indonesia, itu kemungkinan besar Islam masuk melalui Gujarat. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya persamaan mazhab. Kalau Indonesia itu kan mazhabnya, Islamnya mazhab Syafi'i. Mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan di Gujarat, India itu mereka Muslimnya juga bermazhab Syafi'i. Ada empat mazhab Ahlus Sunnah. Yang pertama itu Syafi'iyah, yang kedua Hambaliyah, yang ketiga Malikiyah, yang keempat Hanafiyah. Nah, Indonesia itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Kalau Mekah itu Hanbali, kemudian di bagian Asia Utara itu mayoritas Hanafi, kemudian di bagian Afrika yaitu Maliki. Nah, adanya persamaan ini kemudian Syafi'i ini kemudian mengidentifikasikan Islam itu berasal dari Gujarat, India.
Bukti lain bahwasanya Islam diyakini berasal dari Gujarat yang diterima itu adanya persamaan artefak makam. Jadi di makam itu ada tulisannya, kalau kalian itu lihat di layar, itu ada tulisan kaligrafi yang bercorak dari Gujarat. Kemudian juga seni-seni ukirnya itu mirip dengan apa yang ada di sana. Jadi adanya persamaan makam ini, lah kok di sini ada makam yang sama dengan di makam Gujarat, berarti kemungkinan Islam masuk dari Gujarat. Kemudian yang terakhir, juga adanya kemiripan makam Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik, yang sama mirip dengan makam yang ada di Gujarat. Nah, kemungkinan Maulana Malik Ibrahim diyakini dari ahli sejarah bukan dari Indonesia, tapi dari kiriman dari wilayah Timur Tengah. Itu teori pertama, teori Gujarat. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah menganggap bahwasanya Islam diyakini masuk ke Nusantara itu berasal dari Mekah. Kira-kira Islam masuk dari Mekah menurut teori ini yaitu abad ke-7 Masehi. Kira-kira setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia itu kan sekitar abad 7. Nabi kan lahir tahun 630-an. Meninggal ya sebelum abad ke-7. Kira-kira Islam masuk di Indonesia abad ke-7 Masehi. Menurut teorinya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian Islam diambil alih oleh para khalifah, 4 sahabat, kemudian menyebar luas ketika kepemimpinan khalifah berakhir, kemudian diganti dengan dinasti Umayyah dari keluarga dari sahabat Utsman bin Affan. Ketika masa dinasti Umayyah ini, Islam kemudian disuruh menyebar ke wilayah Cina. Nah, kemudian Indonesia dianggap oleh Timur Tengah adalah wilayah Cina Selatan. Itu masuk wilayah Cina. Maka penyebarannya termasuk bagian dari penyebaran Islam. Kemudian juga adanya bukti kapal-kapal perdagangan Arab singgah di Sumatera. Jadi ada bukti bahwasannya kapal dagang dari Arab itu bermukim di Sumatera. Kemungkinan Islam masuk juga lewat situ. Terus kemudian bukti lain adalah bahwasanya ditemukan kampung yang didomisili oleh sebagian orang Arab di wilayah Barus. Mereka membentuk pemukiman baru di sana. Barus itu wilayah Sumatera bagian barat di daerah Tapanuli. Kalau kalian melihat melihat layar, itu tanda titik merah inilah yang disebut wilayah Barus. Maka Islam itu masuk dari pojok barat laut, kemungkinan ini singgah ke Sumatera Barat. Daerah Tapanuli wilayahnya tepatnya wilayah Barus di pesisir pantai. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga meyakini bahwasannya Islam itu berasal dari wilayah Persia. Persia kalau sekarang itu wilayahnya Iran dan Irak yang mayoritas adalah bermazhab Syiah. Kenapa Islam berasal dari sana? Teori ini mengatakan ada persamaan budaya, memperingati memperingati bulan Ngasuro, yaitu bulan di mana hari berkabungnya orang-orang Syiah akibat terbunuhnya Husain di Karbala. Maka mereka memperingati hari kejadian tragedi ini dengan memperingati Ngasuro. Selain peristiwa besar sejarah dari Nabi pun terjadi pada bulan Ngasuro 10 Muharram.
Adanya persamaan ini kemudian jangan-jangan teori ini jangan-jangan Islam berasal dari Persia, adanya persamaan budaya. Karena apa? Di sini ada peringatan namanya peringatannya Asyura dengan membuat bubur suro kalau di Jawa. Terus juga kalau di Sumatera ada yang namanya bentuk peringatannya yaitu dengan mengarah keranda ke pantai. Keranda yang kemudian juga seperti digambar, seperti pawai diarah ke pantai. Yang kemudian ini diidentifikasi mengarah kerandanya dari Husain yang kemudian dilemparkan ke laut maupun ke sungai. Teori lain juga ditemukan ataupun didukung dari persamaan ajaran yang dibawakan oleh Syekh Siti Jenar. Jadi ajaran yang dibawakan oleh Syekh Siti Jenar itu yaitu ajaran sufi yang sama di Iran, yaitu Al-Halaj. Kalau di sini Syekh Siti Jenar dikenal dengan Syekh Lemah Abang. Kalau santri yang mengikuti ataupun yang seperti Syekh Siti Jenar itu namanya santri abangan atau orang abangan. Itu. Syekh Siti Jenar sejarahnya memang tidak diterima di sebagian kalangan ulama waktu dulu ataupun para wali karena ajaran akidahnya tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Wahdatul wujud yang memang dianggap terlalu berat diterima oleh orang Indonesia, maka lebih identifikasinya sebagai aliran sesat. Walaupun kalau orang yang paham mungkin tidak diidentifikasi aliran sesat, tapi masyarakat tidak bisa menerima ajaran itu karena terlalu tinggi ajarannya. Kemudian yang keempat, teori Cina. Teori ini meyakini bahwasanya Islam masuk melalui wilayah Cina. Karena Cina itu memang kalau dalam sejarahnya lebih Islam dulu daripada ke Nusantara. Cina mempunyai pengaruh besar terhadap Nusantara, terutama perdagangan, hubungan ekonomi sudah terjalin sebelum Islam masuk. Jadi hubungan perdagangan antara Cina dan Indonesia sudah terjalin sejak lama, sedangkan Cina sudah menyebar ajaran Islamnya, kemungkinan ajaran Islam juga dibawakan ke Indonesia. Di sisi lain juga terdapat bukti bahwasanya raja-raja di Nusantara, salah satunya adalah Raja Brawijaya terakhir dari Kerajaan Majapahit, menikahi dengan Kerajaan Campa. Kerajaan Campa yang berada di sekitar Cina Selatan, kalau mungkin sekarang wilayahnya kemudian masuk wilayah Thailand ataupun Laos ataupun Kamboja sekitar negara itu yang dulu masih menjadi wilayah Cina. Brawijaya terakhir menikah dengan putri Campa yang beragama Islam, kemudian melahirkan anak yang namanya Raden Patah. Raden Patah inilah yang kemungkinan yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Raden Patah juga punya nama lain yaitu Jinbun, nama Cina. Jadi Raden Patah adalah keturunan dari Cina. Kalau melihat dari fotonya memang Raden Patah sedikit sipit. Nah, maka kemungkinan Islam menyebar dari Cina juga, pengaruh Cina juga. Termasuk juga sejarahnya Laksamana Chengho, kemudian juga Delingsing yang dikenal dengan Telingsing, Kiai Telingsing itu berasal dari Cina yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa, terutama di Jawa Tengah. Kalau kalian itu pergi ke Semarang ada yang namanya kuil Sampokong, kemudian ada juga patung dari Laksamana Chengho, itu adalah orang Muslim yang berpengaruh menyebarkan ajaran Islam di Nusantara yang berasal dari Cina.
Itu 4 teori Islam masuk di Indonesia. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Jadi Nusantara waktu itu yang bermayoritas ajarannya adalah Hindu-Buddha, kemudian bisa menjadi mayoritas ajaran Muslim, pasti punya strategi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Strateginya pasti tidak dilakukan dengan peperangan. Kalau peperangan mungkin akan mempertahankan agama yang dulu. Saatnya jam berempat dimulai. It's time to begin the fourth blend. Saya lanjutkan, karena memang adanya strategi humanis dan akulturatif. Humanis itu sisi kemanusiaan, mengajak dengan hati, mengajak dengan lisan dengan baik-baik, dan juga tidak membuang budaya yang ada, maka Islam bisa berkembang waktu itu. Ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama, melalui perdagangan. Jadi hubungan perdagangan itu sudah berlangsung lama, baik itu dari Cina maupun dari Arab maupun dari India. Maka Islam bisa menyebar lewat jalur perdagangan. Perdagangan bisa diamati mungkin dari keteladanan para kaum saudagar Muslim, bagaimana melakukan jual belinya dengan humanis, dengan baik, dengan ramah, kemudian juga tidak melakukan keuntungan yang berlebih, tidak melakukan riba, kemudian juga menarik perhatian juga dari kaum Nusantara, maka mereka bisa masuk Islam. Apalagi mereka saudagar-saudagar kaya, baik hati, kemudian juga tidak melakukan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, ini mungkin juga disukai. Mereka ingin tahu apa sih yang dilakukan, makanya masuk Islam. Kamu nanti akan diajarkan bagaimana trik-triknya. Nah, pertama melalui perdagangan. Kalau melalui perdagangan, maka mayoritas masyarakat, kalau dulu kan orang-orang itu ada tingkatannya. Tingkatan dari orang-orang, ada kaum yang elit, ada kaum yang sedang, ada kaum yang telantar, ada kaum sudra, ada kaum Brahma dan lain sebagainya. Ada kelas-kelas, sedangkan Muslim tidak ada kelas, semuanya sama. Maka ini yang menjadi mereka tertarik untuk masuk Islam. Semua sama, tidak ada kedudukan. Maka kaum pribumi mudah untuk masuk Islam. Kemungkinan dari segi strategi melalui perdagangan, banyak kaum pribumi yang kemudian tahu walaupun belum masuk Islam sudah tahu banyak tentang Islam. Nah, untuk mengislamkan orang-orang secara formalnya maka dilakukan oleh orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh yaitu diutus dari kerajaan, utusan dari Utsmani maupun dari kerajaan-kerajaan Muslim melakukan utusan ke Nusantara, termasuk dulu yang terkenal seperti Sunan Gresik, kemudian Syekh Jumadil Kubro, kemudian juga Samarkandi yang berasal dari Samarkand. Kemudian memformalkan bahwasanya masyarakat harus masuk Islam, tidak hanya tahu saja tapi juga berajaran Islam. 10 menit lagi ternyata. Oke, saya percepat. Yang pertama pedagang, ternyata waktunya 10 menit lagi habis. Yang kedua pernikahan. Pernikahan juga menjadi ajaran yang mudah untuk menyebarkan ajaran Islam. Contohnya tadi seperti Brawijaya dengan putri dari negeri Campak, kemudian juga Sunan Gunung Jati yang menikahi dengan putri Kawunganten. Adanya sebuah pernikahan yang dilakukan
maka Islam bisa menyebar luas, termasuk saudagar-saudagar para pedagang dari wilayah Muslim Gujarat maupun Arab menikahi dari putri pribumi, maka Islam bisa menyebar dengan luas. Strategi yang ketiga yaitu dengan pendidikan. Jadi adanya pendidikan itu menarik perhatian dari masyarakat. Kalau masyarakat dulu kan yang bisa mengenyam pendidikan itu kan orang-orang Brahma, orang-orang apa itu namanya ya, yang mempunyai kedudukan lah pokoknya. Kalau orang-orang yang sudra, yang hanya petani kemudian pedagang nggak bisa mengenyam pendidikan. Mereka yang punya pengaruh di masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan. Sedangkan Islam masuk, semua boleh mengenyam pendidikan. Maka dibentuk lembaga pendidikan yang terkenal, ada Langgar, ada kemudian juga ada surau, ada pesantren. Inilah yang kemudian menarik perhatian dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Dan tentunya pendidikan juga tidak hanya pendidikan kehidupan ataupun dunia, tapi juga pendidikan agama yang diajarkan. Nah, ini adanya lembaga pendidikan, maka Islam semakin bertambah kencang. Yang keempat yaitu ajaran tasawuf. Jadi kalau di Nusantara itu kan terkenal dengan cerita-cerita mistis, apalagi ajaran Hindu Buddha itu terkenal dengan cerita mistis, kekuatan-kekuatan magis. Maka orang-orang yang dikirim di sini ataupun orang-orang tokoh Islam itu identik dengan punya kekuatan magis, seperti Sunan Geseng yang dibakar tidak mempan, kemudian juga bagaimana Sunan Kalijaga bertapa 3 tahun mempunyai karomah, kesaktian. Terus kemudian juga ada sunan-sunan lain yang mempunyai karomah dan kesaktian. Ajaran-ajaran tasawuf inilah yang kemudian menarik perhatian dari masyarakat yang tadinya enggak muslim kemudian menjadi muslim. Kemudian yang terakhir yaitu melalui kesenian. Jadi Islam masuk itu tidak menggusur kesenian. Loh, di Arab itu enggak ada kesenian wayang misalnya. Tidak lantas kemudian Islam masuk, wayangnya dibuang, tidak. Tapi dirubah. Kalau masyarakat Nusantara terutama Jawa sangat suka dengan hiburan wayang. Maka untuk menarik perhatian masyarakat untuk masuk Islam, maka mengubah cerita dari wayang. Contoh misalnya adanya Semar, Gareng, Petruk, kemudian juga Bagong, itu kan di wayang Hindu tidak ada. Maka dibuat cerita wayang versi Muslim ini supaya versi untuk menyebarkan ajaran Islam adanya Semar Punokawan itu. Kemudian juga yang terkenal selain dari itu adalah wayang Jumus Kalimasada. Kalimasada itu dari kata kalimat syahadat. Jadi ilat Jawanya itu mudahnya Kalimasada. Jumus itu jimat Kalimasada. Yaitu intinya adalah untuk melakukan sebuah penyelesaian maupun karena kekuatan magis dan lain sebagainya, maka menggunakan kalimat syahadat. Nah, orang-orang Muslim untuk masuk Islam menggunakan kalimat syahadat itu yang bisa kemudian ditiru oleh orang-orang yang menonton, maka mereka masuk Islam secara perlahan-lahan. Itu. Di sisi lain juga para wali membuat tembang-tembang seperti lir-ilir, kemudian cuplak-cuplak suweng, kemudian juga seluku-seluku batok. Itu karena masyarakat Nusantara suka dengan musik, Indonesia suka dengan musik, maka dibuatlah syair-syair yang kemudian bisa yang esensinya adalah esensi ajaran Islam. Itu. Kemudian juga ada yang budaya di mana adanya gapura. Jadi
kalau ada pementasan, di depan pasti ada gapura. Gapura itu berasal dari bahasa Arab yang namanya Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim itu mempunyai arti yaitu diampuni dosa-dosanya. Maka orang yang masuk gapura itu nanti dosanya akan diampuni. Maka dibuat gapura sebelum adanya pertunjukan misalnya wayang, maka orang yang masuk ke pertunjukan itu semoga dosanya diampuni. Kalau orang Jawa menyebutnya yaitu gapura, karena menyebut Ghafurur Rahim itu susah, maka mudahnya adalah gapura. Itu strategi yang dilakukan. Waktu tinggal 3 menit. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Oh, Tidak, Pak. jika tidak, ini gimana caranya ya? Aduh. Kalau tidak ada, gimana sih ini? Ini gimana sih? Tadi bisa sekarang tidak. Oh iya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Dalam bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang belum presensi? Hadir 34, tapi ada yang masih belum. Ananda ada? Tidak. Hadir, Anissa? Ananda ada? Tidak. Anissa? Ada. Anissa ada? Ananda. Ada, Pak. Arkenyo? Hadir, Pak. Ya. Hadir. Azhara? Hadir, Pak. Waktunya habis, nanti tak screenshot kemudian melaporkan ke saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.